Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pelajaran apa kita pada hari ini? Ya betul, akidah akhlak. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita belajar, untuk lebih semangatnya kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran akidah, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir. Ahmad, Ahmad, kenapa Ahmad? Sakit? Sakit. Bentar ya, Bapak absen dulu ya. Iis Isma Asri hadir. Wilmar Munawar Holil hadir. Ahmad Madani Ramadan hadir. Ulil Absor hadir. Cindy Audiana Putri hadir. Ahmad Badrun, ini yang tadi sakit, Ahmad Badrun Rifai. Kenapa sakit? Oh, demam tinggi. Oh, rumahnya di mana? Oh, Babakan, jauh. Semoga Badrun cepat diberi kesembuhan ya, supaya bisa masuk kelas lagi bareng kita. Selanjutnya ada Dian Nurjana hadir. Linda Imamatul Umah hadir. Riza Fifa Amalia hadir. Sawaliana Putri hadir. Ocha Sakila hadir. Terakhir ada Zidan Faiz Maulana hadir. Alhamdulillah ya. Semoga Badrun bisa ikut kelas kita lagi ya. Baik, pada pagi hari ini anak-anak ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu? Oh, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Apa anak-anak, kita akan belajar apa? Ya betul, akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, akidah merujuk pada keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap prinsip-prinsip agama atau kehidupan. Dalam konteks agama, akidah adalah dasar atau fondasi keyakinan yang membentuk pandangan dunia dan memberikan pedoman bagi tindakan dan perilaku individu. Nah, pentingnya akidah di sini dalam kehidupan dapat dilihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama itu ada pedoman moral. Nah, akidah ini menyiapkan dan menyediakan kerangka kerja moral yang kuat. Keyakinan tentang kebaikan, keadilan, kebenaran, dan etika yang diajarkan dalam akidah membantu seseorang dalam membuat keputusan moral yang tepat dalam berbagai situasi dalam kehidupan. Dan aspek yang kedua ada orientasi hidup. Nah, akidah juga memberikan arah hidup yang jelas dan tujuan akhir yang dikehendaki. Keyakinan dalam akidah ini membantu seseorang mengenali arti dalam hidup atau dalam tujuan hidup mereka dan menjadikan mereka itu fokus pada upaya mencapai tujuan tersebut. Nah, dan selanjutnya ada aspek ketiga. Aspek ketiga ini adalah keteguhan dalam krisis. Ketika menghadapi tantangan, kesedihan, krisis dalam hidup, akidah juga memberikan kekuatan dan ketenangan batin. Keyakinan dalam adanya kekuatan yang lebih besar dan hadapan akan balasan dan keadilan di dunia ini atau di akhirat, memberikan penghiburan dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Dan ada aspek yang keempat adalah pandangan terhadap hidup, terhadap makna hidup.
Akidah itu membantu seorang dalam mencari dan memahami makna kehidupannya. Keyakinan dalam adanya Tuhan, adanya kekuatan ilahi yang memberi pandangan tentang peran individu dalam alam semesta dan hubungannya dengan sesama manusia. Dan ada aspek selanjutnya yaitu kerangka pemahaman. Nah, akidah juga memberikan kerangka pemahaman tentang alam semesta, manusia, dan tujuan hidup. Nah, aspek ini membantu seseorang menginterpretasikan dunia sekitarnya, memberikan konteks bagi pengalaman, dan memberikan pemahaman tentang kehidupan dan kematian. Nah, pentingnya akidah dalam kehidupan sehari-hari juga bagi setiap individu tergantung pada keyakinan dan nilai-nilai mereka. Bagi mereka orang yang memiliki keyakinan agama, akidah ini merupakan fondasi penting yang membimbing tindakan, memberikan tujuan hidup, dan memberikan dukungan dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupannya. Baik, tadi kita sudah belajar tentang akidah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang rukun iman. Dengerin ya, baik-baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan konsep dasar rukun iman. Nah, konsep dasar rukun iman ini merujuk pada 6 prinsip keyakinan dalam agama Islam. Nah, berikut di sini Bapak akan menjelaskan secara rinci masing-masing rukun iman tersebut. Yang pertama ada apa adik-adik? Ya betul, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini yaitu meyakini atau yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satu-satunya pencipta kita, pencipta alam semesta. Nah, iman kepada Allah juga mencakup keyakinan akan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat yang dimiliki ada Allah? Ya betul, sifat wajib ya, seperti keesaan, keabadian, kekuasaan, pengetahuan, dan keadilannya. Nah, yang kedua ada iman apa anak-anak? Ya betul, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini adalah keyakinan terhadap keberadaan malaikat, makhluk halus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keyakinan ini mencakup keyakinan ada malaikat Jibril yang mengemban tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi, dan malaikat Mikail yang mengatur rizki, dan malaikat Israel yang mencabut nyawa, serta malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, ada rukun iman yang ketiga. Apa anak-anak rukun iman yang ketiga? Rasul. Kitab dulu. Oh, kitab dulu. Nah, baik. Rukun iman yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, keyakinan ini mencakup keyakinan adanya wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini meliputi keyakinan akan kitab-kitab suci ya. Seperti yuk sebutin bareng-bareng. Al-Qur'an, Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, meskipun dalam pandangan Islam Al-Qur'an dianggap sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna. Nah, keempat kita tadi itu kita harus percaya ada ya. Nah, iman yang keempat apa anak-anak? Ya betul, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ini adalah keyakinan akan Rasul yang diutus oleh Allah ya. Untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan wahyu dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah, dalam Islam Rasul juga itu paling utama. Rasul itu siapa? Nah, betul, Nabi Muhammad ya, sebagai penutup para Rasul ya. Keyakinan ini mencakup pengakuan terhadap Rasul-Rasul sebelumnya, seperti ada Nabi Ibrahim yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nah, rukun iman yang kelima apa? Ya betul, iman kepada hari akhir. Nah, ini adalah keyakinan akan kehidupan setelah mati nanti kita. Akan adanya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat, dibunuh semua lalu akan di kehidupan ini. Keyakinan ini menyakup adanya hisab ya terhadap amal perbuatan di dunia yang dulunya kita sudah berbuat baik, berbuat jahat, nanti di akhirat nanti akan disiksa dan diberi balasannya. Nah, dan
Iman yang terakhir itu apa? Ya betul, qada dan qadar. Nah, rukun iman yang terakhir ini akannya takdir Allah. Keyakinan ini mencakup keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik atau buruknya, nah itu adalah kehendak Allah. Nah, meskipun manusia memiliki kehendak yang bebas, tetapi takdir Allah akan terjadi, ya kan? Betul kan? Nah, keenam prinsip rukun iman tersebut merupakan dasar keyakinan yang paling penting dalam agama Islam dan memiliki pondasi untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Nah, mereka membentuk landasan keyakinan Islam dan membantu memperkuat hubungan individu dengan Allah serta memberikan arah hidup yang benar dalam Islam. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan banyak tentang dasar-dasar akidah akhlak dan dasar-dasar rukun iman kepada kalian semua. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan dan harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita? Simak baik-baik ya. Baik, nah sekarang Pak akan menjelaskan tentang akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akidah akhlak itu merujuk pada perilaku, sikap, dan mayoritas individu dalam interaksi. Dengan siapa? Dengan sama manusia. Di mana? Di lingkungan sekitar. Pentingnya akhlak dalam berinteraksi dengan sama manusia ini, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu dapat membangun hubungan yang harmonis. Nah, akhlak yang baik itu membantu membangun hubungan yang harmonis. Dengan siapa? Dengan sama manusia. Ketika seseorang menunjukkan sikap jujur, adil, toleran, nah, ia mampu menciptakan hubungan yang saling menghormati. Sama siapa? Sama saling percaya dan saling mendukung. Nah, itu memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis di antara individu-individu, di antara sesama individu. Nah, yang kedua ada menciptakan lingkungan positif. Sikap dan perilaku yang baik juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang positif. Ketika apa? Ketika seseorang berinteraksi dengan sikap yang sopan santun dan memperlihatkan kepentingan orang lain ini, nah, ia membantu menciptakan apa? Menciptakan atmosfer penuh kasih, penuh dukungan, penuh kebaikan. Hal ini memberikan apa? Memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar, baik di keluarga, teman, masyarakat, tempat kerja. Nah, secara keseluruhan lah. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas hubungan akhlak yang baik. Nah, ini juga meningkatkan kualitas hubungan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang menerapkan nilai-nilai seperti kerja, kesetiaan, kerjasama, pengampunan. Nah, hubungan interpersonal ini menjadi lebih kuat dan bermakna. Karena apa? Karena akhlak yang baik memungkinkan individu ini untuk membangun ikatan emosional yang lebih dalam dan saling menghargai dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ada yang keempat. Nah, yang keempat ini menjadi contoh teladan. Nah, akhlak yang baik juga menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan sama manusia, nah, dan lingkungan sekitar juga berperan sebagai contoh teladan bagi seseorang. Ketika seseorang mempraktikkan akhlak yang baik, nah, ia juga yang mempraktikkan tersebut akan memberikan inspirasi dan memotivasi kepada orang lain. Untuk apa? Untuk mengikuti jejaknya. Nah, dengan menjadi contoh yang baik, individu dapat berkontribusi pada peningkatan moralitas dan etika dalam masyarakat. Yang kelima ada pemeliharaan lingkungan hidup. Akhlak juga melibatkan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan sekitar. Nah, dengan apa? Nah, dengan memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam, untuk menjaga sumber daya alam. Nah, hal ini mencakup perlindungan terhadap alam, pelestarian lingkungan, penggunaan yang bijak terhadap sumber daya seperti air, listrik, dan kesadaran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perilaku kita terhadap lingkungan. Nah,
Nah, dengan demikian, akhlak yang baik ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan sosial yang positif, menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, memberikan contoh yang baik, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya akhlak juga dalam berinteraksi dengan sama manusia ini di lingkungan sekitar itu sangatlah besar. Untuk apa? Untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih berakhlak. Nah, tadi sudah dijelaskan tidak akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa contoh akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Terdapat banyak contoh akidah akhlak yang mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa contohnya ya. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada kejujuran. Nah, contoh kejujuran itu menjaga kejujuran dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contohnya tidak berbohong, tidak menipu, tidak memenuhi janji yang telah diberikan. Nah, yang kedua ada kesantunan. Nah, kesantunan ini adalah menunjukkan kesantunan dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan salam, menghormati, menghormati pendapat serta perasaan orang lain. Nah, yang ketiga ada keramahan. Nah, keramahan ini adalah menunjukkan sikap keramahan dan kebaikan kepada orang lain. Contohnya seperti menghargai dan menyambut orang baru, memberikan senyuman, dan membantu mereka yang membutuhkan. Contoh yang keempat ada kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah menjaga sikap sederhana dalam gaya hidup. Contohnya tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dan memperoleh barang-barang materi. Nah, menghindari pemborosan dan merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki dan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Nah, contoh yang selanjutnya ada keadilan. Nah, keadilan di sini namanya adalah bertindak adil dalam segala situasi dan berlaku terhadap orang lain, tidak memihak secara sepihak, tidak diskriminatif, dan memperlakukan setiap orang dengan setara dan adil. Nah, contoh berikutnya yang keenam ada pengampunan. Nah, pengampunan ini adalah bersedia mengampuni kesalahan dan melupakan kesalahan orang lain. Contohnya tidak membawa-bawa dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memberikan kesempatan berubah dan memperbaiki diri kepada orang lain. Nah, contoh berikutnya ada belas kasihan. Nah, belas kasihan di sini adalah menunjukkan rasa belas kasih dan empati. Terhadap siapa? Terhadap orang lain yang sedang menderita atau mengalami kesulitan. Contohnya memberi bantuan, memberi dukungan, memberi kepedulian. Kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkan. Contoh selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras itu adalah menunjukkan ketekunan dan kerja keras dalam menyelesaikan tugas atau kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, contohnya itu adalah apa? Tidak malas, tidak mengeluh, melainkan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Nah, contoh selanjutnya ada keikhlasan. Nah, keikhlasan ini adalah melakukan segala tindakan dengan niat. Dengan niat apa? Dengan niat yang ikhlas dan bukan karena mencari pujian atau imbalan. Tidak mengharapkan balasan dengan orang lain, tidak melakukan kebaikan karena ini itu. Nah, contoh yang terakhir ada rendah hati. Nah, rendah hati itu tidak menyombongkan diri atau tidak merasa lebih baik dari orang lain dan mengakui kekurangan serta kesalahan diri sendiri. Nah, bersikap rendah hati dan bersedia belajar dari orang lain. Nah, contoh-contoh akidah akhlak tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Nah, kapan? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, nah maupun di lingkungan sekitar. Nah, dengan mengamalkan akhlak mulia tersebut, kita dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Nah, kan? Nah, seperti itu contoh akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Nah,
setelah kita sudah mendengarkan dan sudah memahami mulai dari dasar akidah akhlak, dasar iman, rukun iman, terus tadi kita juga sudah mendengarkan akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tadi juga kita sudah mendengarkan contoh-contoh dalam akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak ada sebuah kasus, ada sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nanti kalian membuat beberapa kelompok. Nah, coba sekarang buat beberapa kelompok dulu ya. Dari berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ada buat 5 kelompok yang berisikan satu kelompok itu 4 orang. Bisa? Bisa. Nah, sini Bapak akan memberikan kasus. Bapak lihat dulu. Nah, baik, di sini Bapak akan memberikan kasus. Contoh kasusnya yaitu adalah tetap tentang akidah akhlak. Nah, tolong berikan solusinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kasusnya ini adalah ada seorang pegawai yang menghadapi tekanan melakukan tindakan korupsi dalam pekerjaannya. Dia itu merasa kayak dilema karena dia tahu bahwa korupsi itu adalah tindakan yang salah dan bertentangan dengan akidah dan nilai-nilai agama. Namun dia juga menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan dan kesulitan keuangan. Nah, bagaimana tuh solusi dalam menghadapi jika ada masalah tersebut? Nah, dengan solusinya itu tentang akidah akhlak ya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit lah untuk mengerjakan ya. Sudah? Nah, baik. Kita jawab bersama-sama saja ya. Nah, solusi yang pertama itu bagaimana sih kita kalau menghadapi masalah tersebut ya? Nah, solusi yang pertama itu kita harus mengukuhkan akidah. Untuk apa? Untuk itu kita itu harus menguatkan keyakinan akan nilai-nilai agama, akidah kita. Harus mengingat bahwa Allah itu melarang korupsi dan mendorong untuk berlaku jujur dan adil dalam segala hal. Yang kedua, kita harus menguatkan moral. Untuk apa? Untuk memahami bahwa menjaga integritas moral itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Nah, harus meyakini bahwa mengorbankan prinsip-prinsip moral untuk keuntungan bukanlah jalan yang benar gitu. Nah, yang ketiga ada mencari bantuan dan dukungan. Nah, harus mencari bantuan untuk apa? Untuk mendapatkan pegangan pada nilai-nilai etika, untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Nah, dan dapat memperoleh dorongan dan saran yang dapat membantu mengatasi tekanan. Untuk apa? Untuk mempertahankan integritas kita sebagai muslim. Nah, selanjutnya ada alternatif solusi. Nah, pegawai itu perlu mencari alternatif solusi untuk menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan dan kesulitan keuangan. Mungkin dia dapat mencari sebuah peluang pekerjaan lain atau mencari sumber pendapatan tambahan yang lain yang dalam kurung itu halal. Nah, yang kelima ada menghadapi konsekuensinya. Harus siap menghadapi konsekuensi. Jika tidak korupsi kamu akan saya pecat. Ya, kita harus siap. Karena apa? Karena melakukan tindakan korupsi itu mungkin ada resiko. Nah, tetapi dia harus mengingat bahwa menjaga integritas moral, agama Islam, akidah akhlak itu lebih berharga daripada membawa berkah dalam jangka panjang. Nah, dalam kasus ini akidah akhlak ini sangat berperan penting sebagai apa? Sebagai panduan moral dan nilai-nilai agama yang menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas. Nah, akhlak yang digunakan untuk menghadapi tekanan dan dilema dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nah, solusinya melibatkan penguatan akidah, mencari dukungan, mencari alternatif solusi, dan siap menghadapi konsekuensi dari penolakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa? Dengan akhlak.
Paham semua? Nah, jikalau ada masalah yang tersebut, nah tidak usah bingung, kita harus menguatkan iman kita dan berpegang teguh. Jangan lupa kita harus mencari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut dengan akal sehat, tidak dengan emosional, tidak dengan diri sendiri yang kita harus mengambil jalan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah belajar banyak mulai dari awal pembelajaran sampai sekarang, kita sudah di ujung pembelajaran. Di sini Bapak akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran pada kali ini. Ini Bapak akan buat kesimpulan. Pentingnya memahami akidah dan menjalankan akhlak yang mulia itu adalah landasan yang kuat dalam membentuk pribadi yang baik. Dan tanggung jawab dengan memperkuat akidah di sini juga kita memperkokoh keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai hambanya. Melalui akhlak yang baik juga kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sama manusia dan menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, dalam menjalankan akidah dan akhlak ini penting untuk senantiasa meningkatkan pemahaman kita melalui pembelajaran, melalui refleksi, melalui interaksi dengan orang lain. Nah, teruslah berupaya menerapkan nilai-nilai akidah dan akhlak dalam kehidupan, dalam setiap tindakan, dalam setiap sikap kita. Jika kita melakukan kesalahan, bersedia untuk memperbaikinya dan selalu memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, terakhir di sini Bapak ingin mengucapkan terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran apa? Pembelajaran akidah akhlak. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari dan membantu kita semua dalam pribadi, membuat kita sebagai pribadi yang lebih baik. Jika ada yang memiliki pertanyaan di masa lanjut ke depan, jangan ragu untuk mengajukan. Nah, semoga Allah akan selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sekian pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Ila hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.